Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen.
The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang kami nikmati setiap hari. Apabila kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pagi ini kami rindu datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus, Engkau bukakan setiap hati kami. Engkau berbicara kepada setiap kami secara personal. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom keluarga Home Community Church dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan dan tetap dalam keadaan yang sehat. Amin. Mungkin ada yang masih liburan di suasana libur lebaran ini. Saya berdoa saudara bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga dan membangun hubungan dengan keluarga. Amin. Hari ini saya akan share tentang persembahan sacrificial giving atau pemberian dengan sebuah pengorbanan. Satu hal yang kita perlu pahami bahwa cara Tuhan untuk memberkati kita adalah dengan meminta kita untuk memberi. Mungkin ini agak terdengar membingungkan. Kalau Tuhan mau berkati kita, kenapa justru Tuhan suruh kita memberi? Memberi adalah cara untuk Tuhan bisa berkati kita lebih lagi. Tujuan Tuhan setiap kali Dia minta kita untuk melepaskan sesuatu yang adalah milik kita, yaitu karena Dia ingin memberkati kita lebih lagi. Tuhan adalah Allah yang kaya. Dia minta kita untuk memberikan sesuatu bukan karena Dia berkekurangan atau Dia butuh sesuatu dari kita, tetapi Dia ingin kita memprioritaskan Tuhan, kita taat sama Tuhan, dan tetap jadikan Dia yang terutama di hidupnya kita. Dan karena Dia mau memberkati kita lebih lagi. Kalau kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin saudara. Dan saat ini saya ingin share tentang persembahan dengan penuh pengorbanan. Dan apa sih perbedaan antara persepuluhan, persembahan, dan janji iman? Karena saya sering temukan ada orang-orang yang masih bingung untuk membedakan yang mana sih perpuluhan. Ada bahkan saya temukan yang mencampur antara perpuluhan dan persembahan, atau janji imannya dia udah satukan dengan persepuluhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya ingin share dan menjelaskan kepada saudara apa sih perbedaan antara persepuluhan, persembahan, dan janji iman. Berbicara tentang persembahan ya sepertinya agak sensitif bagi beberapa orang. Tapi saya percaya di rumah kami di HCC, kami membahas tentang persembahan itu setiap minggu. Sebelum kita memberi persembahan ada yang namanya offering message. Karena kami percaya bahwa hidup di dalam Tuhan itu tidak terlepas dari hidup murah hati dan hidup selalu memberi. Karena kalau kita cinta, kita pasti memberi. Kalau kita cinta, kita pasti rela berkorban. Seperti bagaimana Yesus mencintai kita. Dia rela berkorban, mati di kayu salib untuk tebus dosa setiap kita, agar setiap kita bisa mendapatkan keselamatan dan menikmati kebersamaan dengan Dia dalam kekekalan. Oleh karena itu, jika cinta pasti berkorban, jika cinta pasti memberi. Dan kembali ke topik, saya ingin mendeskripsikan perbedaan antara persepuluhan, persembahan, dan janji iman. Yang pertama adalah persepuluhan. Untuk persembahan yang satu ini, hanya dibutuhkan ketaatan. Mengapa saudara? Karena persepuluhan adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang harus kita kembalikan.
Jadi kalau berbicara tentang perpuluhan, bahasanya bukan memberi persembahan, tetapi mengembalikan milik Tuhan. Dan ketika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, justru Tuhan bisa bilang kita adalah mencuri dari Tuhan. Di Maliaki 3 di sini membahas tentang perpuluhan. Kalau saudara baca full pasal ini, saudara akan mengerti tentang perpuluhan. Dan saya ingin bacakan ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Ini dikatakan untuk orang yang tidak mengembalikan perpuluhan. Bahkan dalam terjemahan lain ditulis merampok. Bolehkah manusia merampok atau mencuri dari Allah? Kenapa sampai segitunya? Karena persepuluhan adalah yang kudus, yang milik kepunyaan Tuhan, yang harus kita kembalikan. Makanya saya katakan untuk persepuluhan dibutuhkan ketaatan. Yang kedua adalah persembahan. Untuk persembahan dibutuhkan kemurahan hati. Mengapa saudara? Karena persembahan adalah memberi sesuatu yang adalah milik kita. Setelah kita kembalikan perpuluhan, ada 90% yang menjadi milik kita. Itu yang kita persembahkan membutuhkan kemurahan hati. Ketika kita menabur, membantu orang lain, bahkan mendukung pekerjaan Tuhan di gereja, dibutuhkan kemurahan hati. Dan yang terakhir adalah janji iman. Khusus yang satu ini, yang dibutuhkan bukan hanya ketaatan atau kemurahan hati, tetapi seperti namanya, dibutuhkan iman. Untuk memberikan janji iman, dibutuhkan iman yang besar. Mengapa saudara? Kalau perpuluhan tadi kita kembalikan milik Tuhan. Dan untuk persembahan kita bermurah hati memberikan apa yang kita punya. Maka yang satu ini untuk memberikannya kita perlu iman. Kenapa sampai butuh iman saudara? Karena janji iman adalah memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Atau milik kita satu-satunya, atau yang paling berharga bagi kita. Sehingga untuk memberikannya kita butuh iman yang kuat. Kita butuh iman yang memampukan kita. Karena untuk mempersembahkan yang satu ini ada rasa sakit atau ada rasa pengorbanan yang besar untuk mempersembahkan janji iman. Sama seperti ketika Tuhan suruh Abraham mempersembahkan anaknya satu-satunya sebagai korban bakaran di Kejadian 22 ayat 1-2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bayangkan saudara, anak yang dinanti-nantikan Abraham, terus sudah ada, terus hanya satu-satunya Tuhan minta untuk dipersembahkan. Ini adalah persembahan yang sangat berat. Ini adalah persembahan yang sacrifice giving. Untuk memberikannya itu rasa sakitnya dan rasa beratnya itu luar biasa. Saya juga mendengar banyak kesaksian tentang orang yang memberikan janji iman. Bagaimana Tuhan menantang iman mereka dan mereka mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Sejumlah yang besar dari mereka. Bahkan yang mereka belum punya. Mereka beriman bahwa mereka akan memberikan beberapa kali sampai yang angka yang Tuhan sebutkan itu mereka bisa selesaikan. Sebuah angka atau jumlah atau nilai yang luar biasa. Tetapi saya juga mendengar kesaksian bahwa setiap orang yang meresponi tantangan dari Tuhan atau janji iman itu, hidup mereka diberkati luar biasa. Dan mereka tidak pernah berkekurangan. Sama seperti prinsip di awal yang saya katakan, bahwa ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, bukan untuk membuat kita berkekurangan, tapi justru karena Dia mau kasih kita sesuatu yang lebih besar. Mari kita pelajari dari kisah Abraham, supaya kita bisa mengerti, apakah kita juga harus berikan janji iman? Bagaimana caranya memberikan janji iman? Apa yang harus saya kasih? Bagaimana saya tahu kalau Tuhan minta sesuatu atau Tuhan minta apa? Kita belajar dari Abraham. Yang pertama adalah dengar suara Tuhan. Waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, dia dengar langsung dari Tuhan. Tuhan berfirman, persembahkanlah anakmu. Begitupun dengan kita. Kita perlu bawa dalam doa. Kalau kita sudah menikah, ajak istri atau suami berdoa bersama. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang saya mau persembahkan sebagai janji iman di musim janji iman tahun ini atau di tahun ini untuk membangun rumah Tuhan. Bawa dalam doa dan percaya Tuhan akan singkapkan di hati kita apa sesuatu yang berharga di diri kita atau di hidup kita yang akan kita persembahkan bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah sepakat dan lakukan dengan iman. Kita perlu sepakat. Kalau Tuhan bicara sama suami, saya percaya Tuhan juga bisa bicara sama istri. Begitupun sebaliknya. Komunikasikan apa suara Tuhan di hati saudara.
dan sepakat kemudian bisa lakukan dengan iman. Abraham meresponi firman Tuhan, melakukannya dengan tekad yang bulat, dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan yakin Abraham melakukannya. Abraham melangkah, bawa anaknya naik ke atas gunung. Dan dia melakukannya bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Sampai dia berkata bahwa Allah pasti menyediakan. Dan betul terjadi, Tuhan menyediakan gantinya, sehingga Ishak tidak harus dikorbankan. Tetapi sebelum itu terjadi, ada hati yang bertekad untuk setuju dan taat memberikan apa yang Tuhan minta. Jadi saudara, jika perpuluhan itu membuka tingkap langit dan memproteksi apa yang kita kerjakan, ladang kita, maka persembahan itu adalah benih yang kita tabur di dalam ladang kita. Benih yang kita tabur yang suatu hari akan kita tuai. Maka janji iman adalah persembahan pengorbanan yang membuka berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi perpuluhan memproteksi ladang atau usaha atau milik kita dari belalang pelahap. Kemudian benih adalah sesuatu yang ditanam di ladang kita, sehingga ketika dia bertumbuh, karena kita memberikan perpuluhan, itu memproteksi. Tetapi persembahan pengorbanan atau sacrifice giving atau janji iman ini membuka berkat atau terobosan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan percaya, setiap kali Tuhan minta, bukan karena dia mau kita berkekurangan, tapi justru karena dia mau berkati kita lebih lagi. Abraham hanya memiliki satu anak, tetapi berhasil taat sama Tuhan. Sekarang dia menjadi bapa orang beriman. Keturunannya bagai bintang di langit dan pasir di laut. Mau lihat terobosan berkat yang luar biasa dari Tuhan? Amin saudara. Mari mulai melangkah dengan janji iman. Bawa dalam doa, tanya Tuhan, dan lakukan dengan sepakat. Lakukan dengan iman. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Saat ini Engkau berbicara kepada kami untuk menantang setiap kami untuk mengorbankan sesuatu yang berharga dari hidup kami. Tuhan, ampuni setiap kami ketika hati kami terlalu melekat terhadap hal-hal yang ada di dunia ini. Dan lewat janji iman Engkau menarik kami untuk kembali dekat sama Tuhan. Untuk kembali menjadikan Tuhan adalah satu-satunya harta yang kami miliki di dunia ini. Mampukan kami Roh Kudus berbicara dengan jelas kepada setiap kami. Roh Kudus, tuntun setiap kami untuk berjalan dalam terobosan janji iman, dalam terobosan berkatnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan, usaha, bisnis kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pelihara hidup kami, dan Engkau satu-satunya sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.